Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'ati wa zajarna an ma'siyati. Wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyati. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwati. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu liirsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadin ila subulir rasyad. Amma ba'd. Alhamdulillah adalah merupakan kalimatul i'tiraf, kalimat pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi selaku uswatun hasanah, panutan terbaik bagi kita umat Islam. Sahabat-sahabat sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumus sa'imi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah merupakan suatu ibadah. Terlepas dari kontroversi hadis ini, ada yang mengatakan dhaif, mohon maaf, bahkan ada yang mengatakan maudhu. Tapi kami mendapati hadis ini dalam kitab Irsyadul Ibad yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Auf bin Abi Auf. Beliau mengatakan naumus shaimi ibadatun, bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah merupakan suatu ibadah. Maknanya ibadah saat kita berpuasa, mungkin kita melaksanakan ibadah, lalu letih, lalu capek, kita tidur, maka kualitas tidur kita itu berkualitas ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sumtuhu tasbihun, dan diamnya orang yang beribadah adalah merupakan tasbih. Maka tidak boleh kita bertutur kata yang tidak baik, menggibah, menceritakan keburukan orang lain. Karena sesungguhnya saat kita menjaga lidah kita, maka lidah kita berkualitas menjadi tasbih. La tandamanna min tasbihatin wahidatin. Seseorang nanti di akhirat kelak, kata baginda Rasulullah, akan menyesal karena persoalan satu tasbih yang lupa dia ucapkan. Begitu luar biasanya pahala yang Allah berikan saat seorang hamba membaca tasbih karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'afun. Amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan. Yang fardu Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat pahalanya. Amalan atau ibadah yang sunnah Allah derajatkan, Allah berikan kualitas sebagai ibadah wajib. Maka oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini wa amaluhu mudha'afun, amalan-amalan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'uhu mustajabatun, dan doa-doa kita mustajabun, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita berada di bulan yang mulia, di hari yang mulia, di tanggal yang mulia, maka sesungguhnya kita harus gunakan momentum bulan suci Ramadan ini memperbanyak doa kepada Allah. Ingat, doa usilahul mu'min, doa itu senjatanya orang mukmin. Doa mukhul ibadah, doa itu adalah merupakan otaknya ibadah. Sahabat-sahabat sekalian, insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara suatu hal yang harus kita syukuri di bulan suci Ramadan ini, wa dzambuhu maghfurun, dosa-dosa orang yang berpuasa itu maghfur, insyaallah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini kata ulama disebut juga sebagai syahrus sabr, bulan mengasah kesabaran. Wasabru thawabuhu al-jannah. Sementara sabar itu balasannya, ganjarannya adalah surga. Kita semua menimpikan surga. Apa itu surga? Mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Di bulan suci Ramadan ini kita latih kesabaran kita. Kita sabar menahan lapar, menahan dahaga.
kita sabar menahan ngantuk untuk qiyamul lail, kita melaksanakan tadarus, kita membaca Quran, kita melaksanakan sholat tarawih. Tapi buah dari kesabaran itu al-jannah, adalah merupakan surga. Kemudian bulan suci Ramadan disebut juga syahrul muwasah, bulan persamaan derajat. Kita merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang lain. Yang kaya lapar, dahaga, yang miskin pun lapar dan dahaga. Oleh karena itu sebenarnya Ramadan ini disebut juga syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dididik selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Ibadah ritual kita kepada Allah, ibadah sosial kita kepada Allah dilatih, dididik. Maka oleh karena itu semoga bulan suci Ramadan nanti memberikan dampak yang positif ketika Allah memberikan usia kita di bulan-bulan yang lain. Sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan ini, kata baginda Rasulullah, syahrun, adalah suatu bulan yang disebut awaluhu rahmatun. Awalnya adalah merupakan rahmat. Allah mencurahkan rahmat kepada kita sekalian. Wa awsatuhu magfiratun, pertengahannya nanti adalah ampunan. Allah berikan ampunan kepada manusia yang ingin memohonkan ampun terhadap khilaf salahnya. Ingat, manusia ini al-insanul halul khata'i wan nisyan. Manusia tempat khilaf dan salah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam adalah mempunyai potensi melakukan dosa. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa at-tawwabun, orang yang senantiasa bertaubat, mengistighfari atas segala khilaf salah yang dia lakukan. Wa akhiruhu 'idkum minan nar. Akhir dari bulan suci Ramadan ini pembebasan dari api neraka. Sahabat-sahabat sekalian, ada seorang di masa wahukia dihikayatkan anna ba'da ahli ilmi, bahwasanya sebahagian ahli ilmu, annahu qala, jadi hikayat ini dihikayatkan oleh sebahagian ahli ilmu, dia mengatakan, kana indana rajulun, ada seseorang di sisi kami, ismuhu Muhammad, yang namanya Muhammad. Bagaimana Muhammad ini? La yusalli illa qat'an. Jadi dia tidak pernah melaksanakan salat awalnya. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, dia selalu melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Tetapi fa idza dakhala syahrul Ramadan, ketika masuk bulan suci Ramadan, Muhammad ini zayyana nafsahu bithiyabi. Dia menghiasi dirinya bithiyabi, dengan pakaian yang indah. Memang ini perintah Al-Quran. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah, yang bersih, yang bagus setiap memasuki masjid. Terkadang kita kurang respect. Ke masjid memakai pakaian sumpang-camping, ke pesta, ke mall, ke acara resepsi memakai pakaian terbaik. Salah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Seyogianya kita memakai yang terbaik setiap memasuki masjid untuk menyembah Allah. Muhammad ini ketika masuk bulan suci Ramadan, yang awalnya pendosa, pelaku maksiat, zayyana nafsahu bithiyabi, dia hiasi jiwanya dengan pakaian yang indah, al-fakhirah, pakaian kebanggaannya, wa tibi, dan memakai wangi-wangian, ya, wa yasumu, dia puasa, wa yusalli, dia salat. Masya Allah, subhanallah, ketika datang bulan suci Ramadan, langsung dia insyaf, sadar. Faqala, ya, karena dia berkata, apa dia kata? Hadza syahrut taubah. Ini adalah bulan taubat. Jadi Muhammad sadar, ini bulan taubat. Wa rahmati, ini bulan rahmat. Wa syahrul rahmati, bulan rahmat. Wal barakati, bulan keberkahan. Asallahu ayyatajawaza anni bi fadlihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, ampunan kepada saya berkah daripada bulan suci Ramadan ini. Famata, lalu Masya Allah, Muhammad ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, ada seseorang dari ahli ilmu ini melihat dalam mimpinya. Lalu dia bertanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Muhammad? Kamu dulu awalnya pendosa, pelaku maksiat, banyak khilaf salah yang kamu lakukan, tapi cuman karena dia sadar di bulan suci Ramadan, dia melaksanakan kewajiban yang luar biasa. Apa dia katakan? Qala ghafara li ajli hurmati syahr Ramadan. Allah mengampuni semua dosa-dosaku
Disebabkan apa? Hurmati syahri Ramadan, karena menghormati datangnya bulan suci Ramadan ini. Ghafarallahu lana wa li jami'il muslimin. Semoga Allah mengampuni kita dan seluruh umat Islam di bulan suci Ramadan ini. Demikianlah mau'izatul hasanah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barakahnya, ada manfaatnya. Khilaf dan salah kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.